Wajah. Mata Raja Pemetik Bintang bergetar. Dan tiba-tiba ada semburan cahaya bintang di sekelilingnya. Kamu istana iblis kuno. Wajah apa yang ingin kamu bicarakan di surga kaisar saya? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen dapat melihat bahwa King of Star Reaching benar-benar setia kepada kaisar surga. Pada saat itu, mereka menerobos celah ruang dan waktu. Dia mengorbankan Lu Jiangur, dan kekuatan lainnya cemburu. Hanya King of Star Reaching yang memilih untuk menghancurkan cahaya pisau Lu Jian Labu selain keluhan pribadinya dengan Qin Yichen. Dia jelas lebih setia pada perintah kaisar surga. Tapi kali ini, ketika bertemu Gonggong, leluhur air, Raja Pemetik Bintang juga memegang pedang bintang dan meledakkannya. Dalam adegan ini, apalagi Qin Yichen, bahkan Wei Lingtian gemetar ketakutan, dan berkata dengan cemas, Saudara Zanxing, kamu tidak bisa mengalahkannya. Meskipun mereka adalah Raja Surga, status Gonggong di Istana Iblis Kuno juga tidak rendah. Dan itu adalah era prasejarah, keberadaan pertempuran melawan Kaisar Hitam Zuansu, salah satu dari 5 kaisar ras manusia. Namun, Star Reaching King berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia Tianwei, Anda tidak boleh tersinggung. Peristiwa besar seperti itu, Yang Mulia pasti sedang dalam perjalanan. Raja Dewa yang perkasa, apakah menurut Anda monster kuno ini dapat menghujat Yang Mulia Tianwei? Wajah Wei Lingtian tiba-tiba berubah. Dia tahu arti dari kata-kata pemilih bintang. Ini cara untuk datang, tapi ini hanya pernyataan dari Raja Bintang. Tapi yang pasti Yang Mulia sudah tahu tentang masalah ini. Apakah Kaisar mengambil tindakan atau tidak adalah satu hal. Tetapi jika mereka, sebagai Raja dan bangsawan surgawi, duduk dan menonton, itu masalah lain. Dalam keputusasaan, Wei Lingtian harus berteriak, dan kekuatan dewa yang mengerikan melonjak menuju Gonggong. Bum bum bum. Dalam sekejap, langit runtuh dan tanah hancur, dan jalan hancur berantakan. Saya melihat bola air Gonggong lewat, tampaknya ringan dan lemah, tetapi jauh lebih ganas, lebih mungkin untuk menghancurkan langit. Di bawah benturan, cahaya bintang Raja Pemetik Bintang bergetar dan berkedip, dan langit hampir hancur. Kaisar juga menunjukkan kekuatan yang besar, dan di bawah segel Kaisar Brahma, bola air itu runtuh. Meskipun Zhu Jiuyin tidak ingin memprovokasi kemarahan kontrak Dao Surgawi, sebagai penyihir leluhur ruang waktu, dia juga sangat kuat. Saat matanya terpaku pada permaisuri, Qin Yichen melihat gerakan permaisuri menjadi sangat lambat. Tidak hanya itu, bahkan segel Kaisar Brahma di atas kepala, ratusan juta segel dewa ditekan, mengulangi proses ini di atas kepala, dan tampaknya bereinkarnasi ribuan kali dalam sekejap. Dalam ribuan kali ini, hanya beberapa segel ilahi yang dapat ditekan, tetapi tidak dapat mengancam Jiuyin. Namun, buntut dari semua ini membuat kerumunan Dek Tiangxuan ngeri. Aku melihat laut kemarahan biru dan ingin menyelam ke celah waktu dan ruang bersama dengan laut jahat, dan melarikan diri ke alam semesta kuno. Ketika Kaisar melihat ini, matanya cerah dan marah. Dia dengan cepat membuang jubah kepalauan Feng Fu. Kemana harus melarikan diri? Jubah itu menyapu langit dan berubah menjadi bayangan burung phoenix di atas langit. Hanya saja sayap bayangan burung phoenix itu semua tercetak oleh jejak para dewa, yang sepertinya memenjarakan tulang kebanggaan tarian phoenix selama 9 hari, tetapi itu membuat bayangan phoenix lebih tirani. Kemanapun dia pergi, dia langsung merobek celah waktu dan ruang. Rusak. Tampaknya jubah Dewa 10.000 burung phoenix ini juga seorang prajurit kaisar. Mungkin prajurit kaisar sendiri. Meskipun tidak sekuat segel Kaisar Brahma, ia telah memadatkan kekuatan agung klan Brahma dan Ming. Tetapi juga dapat mengguncang dunia. Blue Angersi tidak berdaya, dan hanya bisa menahan artefak Kaisar Laut Biru, mencoba menghancurkan bayangan phoenix. Tetapi pada saat ini, dia mendengar peluit gagak emas, dan kemarahan putra ke-10 dari Kaisar Gagak Emas tiba-tiba miring ke bawah. Pisau pencuri, ambillah hidupmu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Di bawah kemarahan Golden Crow silang, bulu ilahi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang tajam. Bahkan di sungai Tianhe yang dalam dan mengamuk, sulit untuk menekan api ilahi yang luar biasa pada bulu-bulu ilahi. Bulu dewa yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menarik lautan api yang tak terhitung jumlahnya di Tianhe. Hanya pukulan ini yang membuat Qin Yichen menyadari bahwa kekuatan alam kaisar tidak dapat dikompensasikan dengan jumlah raksasa kaisar. Setidaknya, bukan 4 kaisar raksasa Ke Tiangxuan yang bisa bersaing. Pergilah. Ke Tiangxuan berteriak dengan marah, dan buru-buru meraih Qin Yichen dan meledakkan sayap ilahinya. Namun, sayap ilahi miliknya hancur oleh pedang api yang dibuat oleh bulu ilahi dari gagak emas silang, dan hancur menjadi abu. Ke Tiangxuan mendengus tertahan, dan tiba-tiba menghancurkan Kaisar Ke Senling dengan marah. Saya benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di klan Kaisar Ke, kan? Saudaraku, pengadilan iblis kuno menipuku, dan permaisuri idiot ingin membunuh kita juga. Tolong. Namun, Golden Crow silang menepisnya, dan sosoknya berkelebat seperti burung ganas, dan sayap ilahi Golden Crow menyebar di belakangnya.
di depannya. Bahkan Ke Tiangxuan hanyalah mangsa untuk disembelih. Kaisar Ke. Itu hanya klan kecil yang bertahan. Liu Er menunggu hidupnya. Ayahnya yang ingin menahanmu dalam pertarungan kaisar. Menyerahkan pisau pencuri ini. Dan hewan manusia rendahan. Mungkin kamu akan selamat. Ke Tiangxuan diam. Tetapi tindakannya telah membuktikan posisinya. Meskipun sayap ilahi hampir terbakar, mereka masih saling mendukung dengan Qin Yichen dan melewati lapisan ruang. Namun, api yang membakar langit mengejarnya. Membakar ruang dan waktu menjadi ketiadaan. Bagaimana bisa Golden Crow Silang memiliki sedikit ketakutan di depan Dai Yi. Kekuatannya penuh, dan keagungannya agung. Seolah dia tidak terikat oleh akta surga. Momen ini sudah cukup untuk membunuh kuartet. Ke Tiangxuan saling mendukung dan mengelak lagi dan lagi. Terlihat bahwa gagak emas silang tidak membunuh mereka. Dan memang meninggalkan garis bawah. Ingin mereka melanjutkan perjuangan kaisar surga kaisar. Namun, kesabaran Jin Wu silang berangsur-angsur habis. Tetapi Feng Nianwu, yang buru-buru melarikan diri saat itu, juga marah dan langsung menghancurkan Yan Huangling. Jahe tua, bawa busur matahari jatuh. Brengsek. Monster-monster ini telah mengubah langit. Namun, tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan busur meteorit. Ketika saya mendengar 3 kata ini, saya baru saja menyentuh timbangan terbalik dari Golden Crow Silang. Busur matahari jatuh, bayi teran. Tanda seru. Tanda seru. Bagi Jin Wu Silang, 9 kakak laki-laki dan perempuannya diburu satu persatu. Dan dia diselamatkan oleh Changxi, yang cuek dengan masa mudanya, yang bisa dikatakan sebagai mimpi buruk yang tak kunjung hilang dalam hidupnya. Tapi sekarang, umat manusia telah direduksi menjadi hewan murahan, dan ketakutannya berangsur-angsur berubah menjadi kebencian, yang membuatnya semakin dingin. Tanpa pengekangan perbuatan surgawi, dia ingin membunuh semua ras. Pada saat ini, kemarahan melonjak di mata Golden Crow Silang, tiba-tiba bergegas keluar, dan langsung berubah menjadi langit yang penuh dengan Golden Crow, mencoba menelan Feng Nianwu ke dalam perutnya. Busur matahari yang jatuh? Jangan katakan bahwa busur matahari yang jatuh tidak dapat membunuh kaisar. Kamu dan makhluk beralis rendah lainnya, di mana busur itu seperti bulan purnama. Qin Yichen melarikan diri lagi dan lagi. Pada saat ini, yang pertama ketakutan. Meskipun Kaisar Ke dan umat manusia pasti telah mengetahui berita itu, mereka bergegas untuk membantu. Tapi apakah ada kaisar di klan Dike sekarang? Tanda seru. Adakah orang yang bisa melawan Golden Crow Ten Sons dan 2 penyihir leluhur? Selain itu, bahkan jika saudara-saudara Ke Tiangxuan yang lain pergi karena ini, saya khawatir itu sangat berbahaya. Karena bukan hanya Jin Wu Silang yang dapat menangani mereka, tetapi juga Zhu Jiuyin dan Guangbong. Tahukah Anda, kontrak surga hanya untuk melindungi ras manusia, seperti Kaisar Ke, Wu Jin, dan suku Kunpeng, itu sama sekali tidak berada dalam lingkup perlindungan.